Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat. Sebentar lagi, kalian sudah memasuki semester 2. Agar tidak lupa dengan pembelajaran di semester 1, yuk kita kaji ulang materinya. Ada pepatah mengatakan, lancar kaji karena diulang. Sudah siap kan? Di video kali ini, kita akan membahas mengenai teks berita. Pembahasan ini akan dibagi menjadi 2 submateri. Yang pertama, pengertian berita. Yang kedua, struktur teks berita. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, pengertian berita. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan istilah berita? Berita seringkali muncul di televisi, koran, radio. Bahkan sekarang ini, kita dapat mengakses berita melalui internet. Tapi, apa sih sebenarnya berita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita juga dapat berarti laporan atau pemberitahuan. Dapat kita simpulkan bahwa berita merupakan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang hangat. Yang menjadi fokus perhatian dari definisi di atas adalah frasa peristiwa hangat. Peristiwa hangat artinya informasi yang disampaikan merupakan informasi yang baru atau sedang terjadi. Jadi, yang diinformasikan bukanlah peristiwa yang sudah berlalu dan tidak menarik perhatian umum. Suatu berita dapat bertahan beberapa jam, hari, bahkan tahun. Hal ini tergantung dari seberapa hangat berita itu diperbincangkan oleh banyak orang. Perlu diketahui bahwa berita disampaikan berdasarkan fakta dan data yang ada, bukan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, banyak berita beredar di sekitar kita yang belum jelas kebenarannya. Berita yang belum jelas kebenarannya ini, kita kenal dengan istilah hoax atau berita bohong. Jadi, sebagai siswa-siswi yang cerdas, kita tidak boleh menerima begitu saja informasi yang kita terima. Kita cari tahu dulu kebenarannya dari sumber-sumber yang ada. Tentunya, sumber yang dapat dipercaya. Yang kedua, struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita atau biasa disebut lead berita. Kepala berita atau lead berita merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah berita. Bagian ini mencakup informasi-informasi penting berkaitan dengan berita yang diinformasikan. Nah, pada bagian kepala berita inilah sebagian besar unsur berita disampaikan. Masih ingat kan unsur berita? Agar lebih mudah mengingatnya, unsur-unsur berita bisa diakronimkan dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau biasa juga dikenal dengan 5W tambah H. Yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita juga menyampaikan hal yang penting untuk sebuah berita. Biasanya berisi atas jawaban mengapa dan bagaimana. Dalam tubuh berita, disampaikan mengenai proses dan penyebab peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, ekor berita. Ekor berita biasanya memuat hal-hal yang dianggap kurang begitu penting. Perlu diketahui bahwa sebelum berita disebarkan, berita harus singgah dulu di meja editor. Setelah ada perbaikan, kemudian masuk pada tahap layout.
Setelah itu, masuk pada tahap pencetakan, barulah disebarluaskan. Pada berita media cetak seperti koran, penyajian berita dibatasi oleh kolom. Editor berperan penting di sini, agar berita tetap pada pokok beritanya dan sesuai dengan ketersediaan ruang penyampaiannya. Nah, kalaupun bagian ekor berita ini dihapus oleh editor, hal ini tidak berpengaruh terhadap substansi atau pokok berita yang disampaikan. Dari struktur berita ini, terbentuklah pola penyajian berita yang dikenal dengan pola penyajian piramida terbalik. Seperti ini dia polanya. Jadi, berita yang disampaikan diawali dengan hal yang umum seputar berita yang disampaikan. Kemudian, mengarah pada hal-hal yang khusus. Dapat dikatakan bahwa pola penyajian teks berita merupakan pola penyajian deduktif. Masih ingat kan pembelajaran kita sebelumnya? Bagi yang belum lihat, linknya ada di deskripsi ya. Sebelum kita akhiri, yang perlu kita ketahui adalah penyajian unsur berita apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana tidak harus disajikan secara berurutan ya. Bisa saja sebuah berita diawali dengan unsur apa atau kapan. Yang jelas, pada bagian tubuh berita biasanya memuat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Baik, itulah pembahasan mengenai pengertian dan struktur teks berita. Semoga dapat dipahami ya. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.